Pasca diguncang bencana alam, Kampung Japati yang dipimpin oleh seorang Jaro memutuskan untuk bangkit dan mulai kembali membangun kampung. Dari hasil musyawarah bersama, para penduduk pun mulai bergotong royong untuk membangun jembatan yang runtuh sebagai akses menuju kampung. Jaka ikut bergabung bersama penduduk. Ia ditugaskan bersama kelompoknya mencari kayu dan bambu di hutan yang akan digunakan sebagai material jembatan. Akan tetapi, saat sedang menebang sebatang pohon, ia didatangi seorang bapak-bapak misterius, lalu mengajaknya ngobrol. Awalnya Jaka biasa-biasa aja. Ia mengira kalau si bapak itu warga Kampung Japati yang ikut gotong royong. Namun, ketika Jaka bertanya tentang sosok bapak-bapak itu pada warga yang ikut mencari kayu, dia menghilang entah kemana. Para warga mengingatkan Jaka untuk mengucap permisi jika hendak menebang pohon, mengingat hutan itu dikenal sebagai tempat yang dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Jaka tak terlalu menghiraukan ucapan warga. Namun dalam benaknya, ia menyimpan tanda tanya besar. Mereka pun akhirnya melanjutkan pekerjaan, membawa beberapa batang pohon dan bambu untuk material jembatan ke lokasi pembangunan. Di sana, nampaknya para warga belum selesai membersihkan reruntuhan bekas jembatan lama yang ambruk. Jaka pun istirahat. Tak lama kemudian, Gendis datang membawa minuman untuk para penduduk yang gotong royong. Pada kesempatan itu, Jaka juga bertanya pada Gendis, apakah ada hal aneh yang Gendis temukan selama ia berada di Kampung Japati. Tapi Gendis justru enggan membicarakan hal itu. Meskipun dalam hatinya Gendis ingin sekali bercerita tentang kejanggalan pada luka gerat di leher Ki Jambrong. Tapi Gendis mengalihkan pembicaraan karena harus menunggu waktu yang pas untuk bercerita. Mengingat saat ini perasaan Jaka masih begitu terpukul karena melihat kondisi Ki Jambrong yang masih kritis. Sementara itu, di surau, Abah, Ujang, dan Tono mulai memikirkan sahabatnya yang pulang. Keduanya ingin sekali ke Kampung Japati untuk menjenguk Jaka. Namun Abah mencegahnya karena Ujang dan Tono harus berjaga di surau. Di sisi lain, Bonde yang dalam kesehariannya selalu ditemani Jaka mulai menampakkan wajah murungnya. Ujang dan Tono bingung harus berbuat apa karena keduanya tak mengerti bahasa Bonde. Ya, sebagaimana yang kita tahu, di surau hanya ada dua orang yang mampu berbicara dengan monyet jagoan itu, yakni Abah Gufron dan Jaka. Jaka sendiri mendapatkan ilmu secara khusus dari Abah saat diwarisi monyet jagoan itu. Makanya gak heran kalau sekarang Bonde jadi murung. Mungkin ia merasa kesepian. Selama ditinggalkan Jaka, Bonde jadi susah makan. Kadang ia berteriak-teriak tak karuan. Di saat seperti itu, Ujang dan Tono hanya bisa mengadu pada Abah. Hingga pada suatu sore, Abah memanggil Bonde dengan isyarat tepuk tangan. Si monyet pun disuguhkan beberapa macam buah segar untuk disantap. Namun sayangnya, Bonde terus menggelengkan kepala. Abah mencoba menenangkan Bonde dan memastikan bahwa Jaka akan baik-baik saja. Kita kembali ke Kampung Japati. Usai bergotong royong membersihkan puing reruntuhan jembatan yang ambruk, para penduduk pun kelihatan agak kelelahan. Malam itu, mereka tidur lebih cepat dari biasanya. Jaka yang menemani Ki Jambrong juga ikut merasakan kantuk yang luar biasa. Ia pun tertidur di sisi Ki Jambrong. Di tengah malam, tiba-tiba terdengar suara ketukan gamelan dari luar. Karena suaranya makin nyaring, Jaka terbangun dan merasa penasaran. Siapa yang memainkan alat musik itu malam-malam? Ia keluar, mencoba mencari sumber suara gamelan itu. Tapi anehnya, para penduduk yang lain nampak tak terganggu dengan suara nyaring tersebut. Mungkin rasa lelah yang membuat mereka tetap terlelap dalam tidur. Jaka terus berjalan, melewati para warga yang tidur berdesakan.
Pendengarannya mengarah pada satu titik di ujung sungai, tak jauh dari lokasi jembatan lama yang ambruk. Apa aku tak salah dengar? Mana mungkin ada orang bermain gamelan di sisi sungai yang gelap? Gumam Jaka dalam hati. Tapi rasa penasaran dalam hatinya mengalahkan keraguannya. Sambil sesekali menengok ke sekitar, Jaka mulai mendekati sumber suara yang ia tangkap dari indera pendengarannya. Sementara itu, Gendis yang baru saja menyelesaikan sholat malam tak sengaja melihat Jaka yang berjalan ke sisi sungai. Mau apa anak itu berjalan sendirian tengah malam? Tanya Gendis dalam hatinya. Gendis pun mengikuti Jaka secara diam-diam. Jaka yang dari tadi melacak sumber suara gamelan itu tiba-tiba dikejutkan oleh sosok bapak-bapak yang ia temui tadi siang. Tapi kali ini tampilannya berbeda. Ia mengenakan belangkon di kepalanya sambil terus memainkan alunan gamelan yang lumayan nyaring terdengar. Sosok itu seperti tak memperdulikan kehadiran Jaka. Karena merasa kesal, Jaka pun akhirnya menegurnya. "Hei Pak, tolong hentikan musik gamelanmu. Ini waktunya tidur," kata Jaka. Meski berkali-kali ditegur, namun sosok itu terus saja memainkan gamelannya. "Sepertinya dia tidak mendengarku," gumam Jaka. Ia pun mengambil batu kecil dan berniat melempari sosok itu. Saat batunya dilempar tepat ke arah sosok itu, tiba-tiba batu tersebut justru menembus badannya. Jaka terkejut bukan main. Jangan-jangan ini cuma mimpi. Jaka pun mencubit pipinya berkali-kali, tapi ini memang nyata. Lalu tiba-tiba sosok itu menghentikan musik gamelannya. Ia berdiri dan menatap Jaka. "Kau pasti murid Abah Gufron." Jaka terkejut mendengar kalimat pertama yang keluar dari mulut sosok itu. Dari mana dia tahu kalau Jaka adalah murid Abah? "Siapa kau? Sejak tadi siang sepertinya kau memang sengaja ingin menggangguku," kata Jaka. "Anak muda, aku kagum pada keberanianmu. Kau juga bernyali besar. Tapi sayang, kau masih mudah diperalat orang lain," ucap sosok itu. Jaka mencoba santai, tak terlalu menghiraukan ucapannya. "Maaf Kisana, sepertinya Kisana sedikit mabuk. Pulanglah, ini sudah larut malam." Akan tetapi, meski sudah diusir oleh Jaka, sosok itu terus saja ngoceh. "Kasihan sekali dirimu. Padahal sudah sering tertimpa sial, tapi kelihatannya dirimu masih belum sadar juga. Kau tahu tidak, kalau dirimu sedang dijadikan bidak oleh Gufron," kata sosok itu. Kemudian dia berbicara soal keterlibatan Jaka dalam pertarungan melawan Megabodas hingga teror yang menghantuinya akhir-akhir ini. Sosok itu mencoba menghasut Jaka kalau Abah Gufron sebenarnya hanya memperalat Jaka dan murid yang lainnya agar mampu berkuasa di masa depan. Abah Gufron disebut sebagai orang yang rakus dan ambisius. Sosok itu juga tahu soal kekuatan terpendam yang ada dalam jiwa Ujang. Makanya nggak heran kalau Abah begitu mengistimewakan Ujang, karena anak Sukardi itu adalah prajurit paling kuat yang akan membantu Abah Gufron berkuasa. Sedangkan Jaka dan Tono hanya dijadikan kelinci percobaan dari rencananya. "Anak muda, pernahkah kau lihat tua bangka itu turun tangan membantu kalian saat kalian hampir mati melawan Megabodas? Lalu apa kalian tak berpikir kenapa Gufron menyuruh kalian menyelamatkan Ujang? Tentu saja karena nyawa Ujang lebih penting dari nyawa kalian," kata bapak-bapak misterius itu. Kemudian ia melanjutkan, "Andai kata suatu saat Jaka dan Tono dalam bahaya sekalipun, Abang gak akan mengirim bala bantuan selama Ujang ada dalam posisi yang aman." "Hei berdebah, hentikan ocehanmu atau kupatahkan lehermu," gertak Jaka. Sosok itu malah bertepuk tangan atas keberanian Jaka menggertaknya. Jaka, mana mungkin aku bicara sembarangan. Aku tahu banyak hal tentang tua bangka itu." Jaka seketika terdiam. Kalau dipikir-pikir, benar juga apa yang dikatakan sosok itu. Bagaimana ia bisa tahu soal perseteruan di Megabodas? Belum lagi soal Ujang dan Tono.
Sepertinya sosok itu memang mengetahui banyak hal soal Abah Gufron. Lalu sosok itu berkata lagi, "Kalau kau masih tidak percaya, sekarang coba tanya pada dirimu sendiri. Apa si Gufron peduli dengan dirimu yang sedang tertimpa musibah seperti saat ini? Jangankan hadir, mengucap belasungkawa saja tidak. Kemana dia?" Perkataan sosok itu mulai menyentuh perasaan Jaka. Anak angkat Ki Jamrong itu terdiam, seolah mulai terhasut oleh sosok misterius itu. "Sadarlah Jaka, kau tak bisa terus-terusan diperintah oleh tua bangka itu." Lalu tiba-tiba sosok itu mengarahkan matanya ke semak-semak. Ia sadar ada seseorang di sana. Kemudian sosok itu melemparkan sebilah pisau kecil ke arah semak-semak. Celup! Teriakan perempuan pun terdengar dari balik semak-semak. "Hei, apa yang kau lakukan?" kata Jaka. Ia pun berlari untuk memastikan siapa perempuan di balik semak-semak itu. Ternyata orang yang terkena lemparan pisau itu adalah Gendis. Diam-diam dari tadi teman Jaka itu menyimak pembicaraan Jaka dengan sosok misterius. Gendis tergeletak sambil memegangi telapak tangannya yang tertancap pisau sampai tembus. Ia merintih kesakitan. Jaka pun mengamuk dan segera mengejar sosok misterius tadi. Namun sialnya sosok itu hilang lagi. "Keparat," ucap Jaka kesal. Darah di tangan Gendis mulai bercucuran kemana-mana. Jaka tak berani mencabut pisau itu dan memutuskan untuk memapak Gendis menuju tempat pengungsian. Lalu Jaka membangunkan teman Gendis untuk meminta tolong agar Gendis segera diobati. Beberapa orang dari pasukan Gendis pun terbangun karena teriakan Jaka yang kepanikan. "Astagfirullah, apa yang terjadi denganmu Gendis?" Namun Gendis tak bisa berkata-kata. Wajahnya terlihat pucat akibat banyaknya darah yang keluar. Teman Gendis itu segera melakukan ritual pengobatan. Gendis dibuat tak sadar dengan racikan obat bius. Setelah dibaringkan, pisau yang menembus telapak tangan Gendis pun dicabut dengan cepat. Krek! Tiba-tiba Gendis berteriak kesakitan, lalu menangis. Nampaknya obat bius tak mampu mengalihkan rasa sakit yang ia derita. "Tenang Gendis, tenang, rasa sakitnya akan segera hilang," ucap teman Gendis. Beberapa saat kemudian Gendis pun mulai tenang kembali. Sementara itu Jaka yang dari tadi melihat proses pencabutan pisaunya tak mampu berbuat apa-apa. Raut wajah kesedihan begitu nampak di wajah Jaka. Ia begitu kesal dengan apa yang baru saja terjadi. Kenapa Gendis harus mengikutinya? Setelah Gendis mulai tenang kembali, teman Gendis menarik Jaka keluar. "Apa yang terjadi?" tanya dia. "Sebentar, aku bisa menjelaskan semuanya. Aku tak tahu Gendis mengikutiku di belakang." Belum sempat Jaka melanjutkan pembicaraannya, teman Gendis itu menampar Jaka sekeras-kerasnya hingga Jaka tersungkur. Tapi anak angkat Ki Jamrong itu tak melawan. Teman Gendis berkata bahwa kehadiran Jaka hanya membawa sial pada Gendis. Adu mulut pun tak terelakkan. Jaka mencoba menjelaskan kejadian sebenarnya. Namun teman Gendis itu terus saja menyalahkan Jaka. Akhirnya Jaka berdiri dan mengambil pisau yang sempat menancap di tangan Gendis tadi. "Ambillah pisau ini, tancapkan di tanganku sekarang juga. Semoga ini bisa menebus kesalahanku," kata Jaka sambil menyodorkan pisau ke teman Gendis. Di tengah keributan yang terjadi di antara keduanya, Gendis keluar dan meminta temannya untuk menyudahi perselisihan. Ia berkata kalau Jaka sama sekali nggak berbuat salah. Akhirnya teman Gendis pun meninggalkan Jaka dengan penuh rasa kesal karena Gendis selalu membela Jaka. "Maafkan aku Gendis, gara-gara ulahku kau jadi ikut-ikutan diserang seperti ini," kata Jaka. "Tidak apa-apa Jaka, ini hanya luka biasa," kata Gendis. Kemudian Jaka memapah Gendis ke dalam. "Jaka, aku ingin bicara sebentar, tapi berjanjilah untuk tetap tenang." Di momen itu, akhirnya Gendis memberanikan diri untuk mengungkapkan kejanggalan pada gerat luka di leher Ki Jamrong. Dengan sangat hati-hati,
Gendis menjelaskan bahwa luka itu bukan akibat reruntuhan. Ada yang mencoba membunuh Ki Jamrong dengan senjata tajam. Tapi Gendis sendiri tak bisa memastikan siapa pelakunya, karena masa lalu Ki Jamrong yang diceritakan oleh Jaro tak menunjukkan tanda-tanda kalau Ki Jamrong memiliki musuh. Jaka semakin bingung dengan apa yang diucapkan oleh Gendis. Anak angkat Ki Jamrong itu sempat mematung dan berlinang air mata. Lalu Jaka kembali teringat akan ucapan sosok misterius yang ia temui tadi, bahwa Abah Gufron adalah akar dari semua permasalahan yang menimpanya. Dengan pikiran yang kalut, berbalut emosi, Jaka pun menyimpulkan jika ia terus bersama Abah, permasalahan demi permasalahan akan terus datang menghampirinya. Bahkan tak hanya itu, orang-orang yang memiliki hubungan dengan Jaka pun akan ikut terseret dalam teror. Gendis menepuk bahu Jaka dan memecahkan lamunannya. "Jaka, apa kau baik-baik saja?" tanya Gendis. Tidak apa-apa Gendis. Aku tak tahu harus berbuat apa di saat genting seperti ini. Terima kasih sudah menjelaskan semuanya. Sebaiknya kau segera istirahat." Pungkas Jaka lalu pergi. Gendis pun belum sempat menanyakan soal sosok misterius yang ditemui Jaka tadi. Tapi kelihatannya Jaka sedang ingin sendiri. Gendis hanya bisa berharap semoga semuanya akan baik-baik saja. Keesokan harinya, Jaro terlihat sedang mengumpulkan warga untuk melanjutkan gotong royong di hari kedua. Sedangkan Gendis dan ibu-ibu yang lain menyiapkan hidangan untuk para warga. Namun, sejak terbit matahari, Jaka tak kunjung menampakkan batang hidungnya. "Kemana anak itu?" tanya Gendis dalam hatinya. Lalu ia berinisiatif untuk masuk ke tenda Ki Jamrong sambil membawakan ramuan obat. Akan tetapi Gendis juga tak menemukannya di dalam. Tiba-tiba Gendis melihat secari kertas di sisi kepala Ki Jamrong. Rupanya itu pesan yang ditulis Jaka untuk Gendis. Dalam surat itu, Jaka menitipkan Ki Jamrong sementara waktu sampai ia kembali. Jaka juga berpesan agar Gendis tak membocorkan pada siapapun tentang kejadian aneh semalam. Apa yang akan dilakukan Jaka? Gendis kembali bertanya-tanya. Tak lama kemudian Jaro masuk ke tenda Ki Jamrong. "Bagaimana keadaannya?" tanya Jaro. "Alhamdulillah Pak Jaro. Meski sedikit lambat, tapi kondisinya berangsur membaik," jawab Gendis. "Ngomong-ngomong, di mana Jaka?" Gendis hanya menggelengkan kepala. "Kurang tahu Pak Jaro. Mungkin ia sedang keluar mencari angin segar," ucap Gendis. Sementara itu, Jaka yang meninggalkan tempat pengungsian tanpa pamit pada siapapun, rupanya sedang dalam perjalanan menuju Surau Abah. Jaka terlihat begitu marah, entah pada siapa. Ada sesuatu yang ia pendam sendiri. Sosok misterius yang menemuinya semalam nampaknya berhasil menghasut Jaka dengan memfitnah Abah Gufron. Setibanya di surau, Jaka langsung masuk ke kamar secara sembunyi-sembunyi tanpa menemui Abah terlebih dahulu. Beberapa junior santri yang melihatnya pun mencoba menyapa, tapi Jaka tak menghiraukannya. Di dalam kamar, ia mengeluarkan semua pakaian dari lemari. Semua barang-barang Jaka, dari buku hingga perkakas pun ikut dibungkus menggunakan sarung. Lalu tiba-tiba dari belakang, Ujang dan Tono datang dan langsung memeluknya. "Jaka, kami turut berduka atas musibah yang menimpa Ki Jamrong. Kapan kau tiba di surau?" tanya Tono. Akan tetapi bukannya menjawab sapaan sahabatnya itu, Jaka justru mendorong keduanya. "Diam kalian berdua, jangan ganggu aku," kata Jaka. Sontak saja Ujang dan Tono merasa aneh dengan sikap Jaka. "Jaka, ada apa denganmu?" tanya Ujang. Jaka pun kembali mendorong Ujang. "Dengarkan aku. Mungkin ini yang terakhir kalinya kita bertemu. Aku akan keluar dari tempat memuakan ini," kata Jaka sambil terus membungkus pakaiannya. Ujang dan Tono kaget mendengar kata memuakan yang dilontarkan Jaka. "Hei, apa maksudmu?" kata Tono mulai kesal. Ujang menahan Tono dan membiarkan Jaka keluar mengangkut semua barang-barang miliknya. Keduanya hanya bisa memandangi sahabatnya yang bersikap aneh itu. "Pasti ada sesuatu yang terjadi," ucap Ujang pada Tono. Tanpa ada keraguan sedikit pun, Jaka terlihat mantap meninggalkan Surau Abah.
tempat ia menimba ilmu. Namun, saat hendak melewati gerbang, tiba-tiba Bonde muncul di hadapan Jaka. Bonde menyapa Jaka menggunakan bahasa isyaratnya, tapi Jaka tak memperdulikan Bonde. Ia terus melangkahkan kakinya. Bonde yang kesal melihat sikap Jaka langsung memeluk erat kakinya dan memohon untuk tidak pergi. "Lepaskan kakiku, Bonde," ucap Jaka. Namun monyet itu tak juga melepaskan pelukannya. Akhirnya, mau tak mau, Jaka pun menendang Bonde sekuat tenaga dan membuatnya terpental ke dalam surau. Bruk! Tono langsung naik pitam dan hendak mengejar sahabatnya itu. "Pengecut kau, Jaka!" teriak Tono. Tapi lagi-lagi Ujang menahan Tono. Jaka pun berlari meninggalkan surau. Akan tetapi, meski tekadnya sudah bulat untuk meninggalkan surau, ternyata Jaka tak mudah menghadapi kenyataan itu. Perasaan sedih dalam hatinya tak mampu ia bendung lagi. Jaka pun menangis di sepanjang perjalanan menuju kampung Japati. Demikian kisah Ujang kali ini. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih sudah menonton. Salam Tilas Tapa.